warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mengkonfigurasikan access point outdoor. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Catherine Felicia. Saya Egida Selanjutnya. Saya Salma Juwita. Saya Anjana. Di sini kami akan menyebutkan alat bahan yang akan kami gunakan. Yang pertama ada 2 buah laptop. Yang kedua ada dua access point dan juga 2 adapternya. Yang ketiga ada 2 buah mikrotik. Dan yang keempat ada 1 buah switch. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah konfigurasi mikrotiknya. Kita colokkan adapter mikrotik pada mikrotiknya. Oke, sudah. Setelah itu kita sambungkan sumber internet ke port 1 pada mikrotik. Setelah itu kita ambil satu kabel LAN untuk kita sambungkan laptop ke mikrotik. Oke, kalau dua-duanya sudah warna kuning, artinya sudah tersambung. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi Pinkbox. Halo. Kita login ke mikrotik yang sudah terhubung dan kosongkan passwordnya. Lalu klik connect. Selanjutnya, kita isikan new password. Bikin 1, 2, 3. Dan isi yang sama pada confirm password. 1, 2, 3. Lalu klik change now. Setelah itu, kita ke sistem, lalu ke identity. Isi namanya lalu klik apply dan oke. Lalu kita ke IP, lalu ke DHCP client, lalu klik tanda tambah interface ether 1, lalu klik apply dan oke. Kemudian kita ke IP lagi, habis itu ke addresses, klik tanda tambah, masukin IP-nya 192.10.10.1 dan jangan lupa masukin slash-nya, /24. Lalu interface-nya pilih ether 2. Lalu klik apply dan oke. Lalu kita ke IP, DHCP server, lalu ke DHCP setup. DHCP server interface bikin ether 2. Lalu klik next sampai akhir, klik oke. Habis itu kita ke IP, lalu ke firewall, di NAT, klik tanda tambah, terus chain-nya SRC NAT, dan out interface ether 1, terus ke action, pilih MSQ ready, lalu klik apply, dan oke. Port 2 di mikrotik kita cabut. Lalu kita pindahin ke yang ini ya teman-teman. Lalu kita ambil kabel satu lagi. Kita colokkan ke port DOE. Lalu ujungnya kita colok ke sini teman-teman. Baiklah teman-teman, kita sekarang ke control panel dengan control panel di network dan internet, lalu network and series center, change character setting, lalu kita pilih Ethernet yang enggak virtual box. Ini tekan 2 kali, lalu ke properties, Net protokol. Okay.
kita masukin IP-nya 192.168.1.1 S-nya 255 itu. Oh, udah. Sudah. Oke. Oke. Terus kita pergi ke browser. Ketik 192.168.1.20 enter. Sini kita pilih Indonesia, lalu pencet I agree the ability, lalu continue. Di sini kita buat username-nya admin. Passwordnya admin 123. Lalu save. Halo teman-teman, nanti muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ke ini wireless. Lalu access point-nya kita on kan. SSID-nya kita bikin mirip. Buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Lalu kita save change. Kita tunggu. Lalu kita pergi ke menu network. Di sini pilih DHCP ya, kok ada DHCP kita pilih DHCP. Lalu di sini traffic shaping-nya kita checklist. Lalu kita save change. Kalau itu artinya udah selesai teman-teman. Oke, pertama-tama sambungkan sumber internet ke mikrotik. Sudah. Lalu kita ambil satu kabelan, kita colokkan ke port 2 mikrotik. Lalu ini kita sambungkan kabelan ini ke switch pada port 1. Itu lampunya nih. Kita munculkan. Lalu yang kabelan yang pada adapter poe kita sambungkan ke switch di port 2. Lalu kabelan yang ada pada laptop kita sambungkan ke port 3 switch. Bentar, kita nah, kalau sudah saling tersambung, ada lampu pada mikrotik, switch, dan pada. Nah, selanjutnya kita buka kontrol panel. Lalu kita ke network and internet, lalu network and sharing, lalu ke change adapter settings, lalu pilih yang ini Ethernet 7, klik kanan, lalu klik properties,
Di IPv4 kita double klik. Nah, kita ubah menjadi DHCP atau kita checklist yang obtain an IP address atau automatic. Jika sudah, kayak ini pun begini. Jika sudah, kita klik OK. Oke, ini sudah bisa di close. Nah, pastikan sudah muncul logo komputer atau internet sudah tersambung pada di bawah ini nih. Kemudian kita buka Winbox kembali, kita refresh. Nah, ini kita login, masukin passwordnya 1, 2, 3. Lalu kita klik connect. Kemudian kita ke IP, lalu ke DHCP server, lalu kita ke lisis. Kita klik yang UBNT ini, kita klik kanan, lalu kita klik make static. Lalu address pada UBNT ini kita copy. Lalu kita buka browser. Ini ya. Kita buka browser, kita paste IP tadi, lalu enter. Klik advance, accept. Lalu kita login. Admin. Masukin password. Admin 1, 2, 3. Lalu klik login. Kemudian sudah. Selanjutnya kita akan ke bagian penerima. Nah, di sini saya sebagai penerima ambil kabelan, kita colokkan ke adapter poe. Lalu ujung satunya lagi kita colokkan ke adapter yang ada pada laptop. Ambil lagi kabelan, kita colokkan ke adapter poe. Ujung satunya lagi kita colokkan ke access point. Oke, di sini saya sebagai penerima akan melanjutkan. Pertama, buka kontrol panel, pilih network and internet, network and sharing center, klik change adapter setting, lalu pilih ether 2 yang bukan ada tulisan virtual box-nya, pilih properties, double klik IPv4, lalu kita use, isi IP-nya 192.168.1.1, subnet mesh-nya, lalu klik OK. Lanjut ke browser, ketik 192.168.1.20, enter. Di sini kita disuruh untuk membuat akun. Username-nya kita buat admin, A-nya huruf besar, lalu passwordnya admin 123 titik. Login. Lalu kita pergi ke menu setting, ke menu wireless, lalu pada SSID-nya kita select, klik pengirim, klik log to add, lalu pada menu WPA ini kita isi 123456778, lalu kita save
Lalu kita tunggu saja sampai selesai. Nah, itu artinya udah. Nah, di sini artinya kita sudah selesai. Lalu kita lanjut ke kontrol panel lagi. Klik Network and Internet, Network Sharing Center, Change Adapter Setting. Kita klik lagi, Properties, double klik lagi, lalu kita ubah ke DHCP, lalu klik OK. Nah, ini sudah siap. Oke teman-teman, kita buka Winbox kembali. Ini sebagai pengirim ya. Kita login. Masukin passwordnya. Lalu klik connect. Nah, lalu kita ke menu IP. Lalu pilih DHCP server. Lalu ke menu lisis ini nih, lisis. Lalu pilih yang ini, UBNT. Lalu klik. Nah, kemudian di address UBNT ini kita copy. Habis itu kita ke browser. Kita tempel addressnya, lalu enter. Lalu kita login. Username-nya isi admin, lalu passwordnya masukkan admin 123 titik, lalu klik login. Nah, di sini sudah bisa dilihat kalau bahwa pengirim dan penerima sudah saling terhubung. Nih ya. Dan kecepatannya di sini 131 Mbps. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penerima. Colokkan adapter mikrotik ke mikrotik sampai lampu kuning yang nyala. Selanjutnya, cabut kabelan yang ada pada adapter void yang terhubung dengan laptop. Kemudian, colokkan di mikrotik pada port 2. Jika sudah, siapkan satu kabelan, colok sisi yang satu ke port yang pertama, dan yang satunya lagi colokkan pada adapter point yang ada tulisan LAN-nya. Nah, di sini sudah masuk, kita kosongkan pada old password, kita masukkan new passwordnya. Kemudian klik change now. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ke sistem. Kemudian ke identity. Isi namanya Teroffice. Kemudian apply. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita ke IP, ke DHCP client, kemudian klik plus. Interface-nya buat Ether 1, apply, oke. Tunggu sampai statusnya bound. Kemudian selanjutnya kita ke IP lagi, ke addresses, kemudian klik plus, buat IP-nya 192.10.10.1/24. Kemudian interface-nya Ether 1, Ether 2. Apply. Oke. Nah, di selanjutnya kita ke IP lagi, ke firewall, klik plus, kemudian pada chain-nya SR Channel, dan pada out interface-nya Ether 1. Kemudian ke action,
pada action kita ganti menjadi masquerade, kemudian apply. Oke. Nah, selanjutnya ke IP, kemudian ke DHCP server, DHCP setup, kemudian kita ganti menjadi Ether 2. Kita next sampai opsinya selesai. Nah, di sini sudah. Baiklah teman-teman, jika seperti ini tandanya sudah berhasil ya. Nah, berhasil teman-teman. Jadi, mari kita buka browser. Kita buka YouTube ya teman-teman. Nah, jika YouTube yang bisa jalan, artinya berhasil ya teman-teman. Pada teman-teman di sini, dan berikutnya akan buka CMD atau command prompt. Lalu kita ketikkan ping 88. Lalu enter. TL ya teman-teman, nih TTL. Kalau sudah TTL artinya sudah berhasil dan terhubung. Di sini teman-teman jika sudah berhasil login akan muncul ke menu ini juga. Kita pergi ke menu sistem. Nah, lalu scroll ke bawah di reset to factory default. Set di factory default lalu klik reset. Artinya selesai mereset teman-teman. Pertama di sini saya akan mereset mikrotiknya. Yang pertama-tama kita ke sistem, lalu di sini ada reset configuration, kita klik. Lalu kita checklist yang nomor 3 sama nomor 4. Lalu kita klik reset configuration, lalu klik yes. Nomor Oke. Sudah. Itu saja sudah bisa di close. Oke, terima kasih.